Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, saya tetap menginformasikan harus jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman nih yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan juga sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya hari ini saya akan banyak belajar dan juga mengulik lebih dalam seseorang yang kalau saya bilang ini luar biasa banget. Beliau dari seorang profesional MC, kemudian juga beliau dulu adalah seorang radio announcer dan sekarang beliau adalah seorang pengusaha yang memberanikan diri, yang kalau menurut saya sih anti mainstream nih. Biasanya kan orang usahanya kopi ataupun misalkan berbau teh ataupun misalkan apa, tapi ini beliau nih memiliki usaha, tidak beliau sendiri tapi beliau bertiga. Beliau memberanikan diri kala Covid ini juga dengan brandnya adalah salad bar, namanya adalah Hijau. Hijaunya O-nya 2 ya, hijau.id. Siapa lagi kalau bukan Mas Iman Hakiki atau Mas Kiki. Halo. Hai Mas Fajar, seneng banget loh, ceria banget hari ini. Terima kasih sudah menularkan energi yang positif dan juga semangat buat saya. Aduh, gimana Mas, sehat? Alhamdulillah Mas Fajar, kabar aku sehat. Mas Fajar gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau dulu nih ya Mas ya, kalau sehat tuh bilang bro sehat ya, itu basa-basi. Tapi kalau sekarang tuh kita menularkan aura positif atau doa ya meskipun tidak secara langsung, tapi itu menjadi doa yang apa ya, yang sangat utama nih buat sekarang nih. Bener nggak sih Mas? Especially di tengah pandemi kayak gini, kayaknya memang it's okay untuk saling menguatkan dengan menanyakan kabar. Betul. Ya kan? Nah, tapi nih kita sebelum nanti mengulik nih tentang hijau, kita pengen tahu dulu nih, Mas Iman kan kita kan udah berada di kala pandemi ini udah mau menuju 9 ke 10 kan, 10 bulan lah gitu kan. Pastilah semua plan Mas Kiki itu mengalami banyak perubahan dari awal Maret hingga akhirnya sekarang nih. Tapi apa sih makna ataupun dibalik itu semua, hal positif apa yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Nama pendengar gue adalah pendengar Ruang Cerita yang mungkin sekarang lagi dengar nih melalui podcast ataupun melalui YouTube-nya Ruang Cerita Fajar. Iya, jadi pendengar Ruang Cerita ya tadi kayak. Ya. Nah, jadi buat pendengar Ruang Cerita, jadi sebenarnya pandemi ini tahun 2020 ini, dan sebenarnya nggak luput juga dari aku pribadi yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya untuk kayak get to know myself deeper. Jadi kayak pengen tahu kira-kira apa sih ability yang bisa dilakukan. Kayak kalau misalnya kita cuma stay di comfort zone kita, sedangkan dunia professional MC atau juga dunia host yang memang ya pandemi ini terganggu banget, akhirnya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa dan kita nggak bisa produktif. Akhirnya memaksa diri untuk bisa mencari skill baru. Jadi sebenarnya pandemi ini membuat orang tuh sebenarnya bisa menemukan skill mereka yang baru. Dan pada akhirnya belum pernah kebayang dan kepikir untuk bisa memulai bisnis pada awalnya karena nggak ngerasa mampu bisa terjun di dunia ini. Tapi pada akhirnya ketika kita memang belum pernah mencoba, kita akan selalu merasa bahwa mungkin kita nggak akan mampu. Once kita udah masuk ke dunianya, sebenarnya ini adalah tempat yang kayak ya menarik untuk bisa dikulik seperti itu Mas Fajar. Tapi unik juga nih untuk dari segi nama gitu kan, ataupun sebelum Mas membrand Hijau juga kan Mas kan fokus juga untuk membangun brand susu kan, seperti itu kan, yang kalau mungkin teman-teman bisa lihat Instagramnya di @fitmilk.id. Itu kan fokus Mas adalah bagaimana fresh homemade almond milk gitu kan. Nah, memang ada Mas jiwa entrepreneur atau wirausaha itu memang udah dari awal perjalanan karir Mas sebelum MC ataupun di dunia entertain, atau gimana Mas? Atau tercemplung begitu? Menarik, tapi sebenarnya ini tuh gak lepas dari keadaan pandemi ini sendiri. Jadi kenapa pada akhirnya memulai bisnis pertama itu adalah Fit Milk.
si almond milk ini. Jadi seneng rasanya bisa berkontribusi untuk menjual sesuatu produk yang memang sehat, kemudian juga bisa meningkatkan imun ketika semua orang lagi berjuang survive untuk masa pandemi ini. Jadi itu yang mengawali pada akhirnya kenapa memproduksi si almond milk ini. Dan dari situ berjalan ternyata si Fit Milk-nya dan cukup bisa diterima sama teman-teman dan juga masyarakat. Terlalu berlebihan untuk mengatakan masyarakat sebenarnya. Kalau saya terima sama para pembeli gitu. Atau enggak, jangan masyarakat deh, netizen plus 62 aja mas. Netizen plus 62. Iya, itu paling pas rasanya. Paling pas. Dan ternyata sebenarnya untuk sebenarnya Mas Fajar uniknya adalah semuanya itu serba apa ya, kayak learning by doing sih sebenarnya. Ketika nggak punya basic apa-apa tentang dunia bisnis, ngulik sendiri gitu loh Mas Fajar dengan kemampuan yang dimiliki dengan googling, kemudian juga research dan akhirnya ternyata berjalan kurang lebih sampai sekarang. Berarti Fit Milk ada di bulan Maret, sekarang itu udah di bulan Oktober, kurang lebih sekitar 9 bulan. 9 bulan, wow. Tapi bagaimana Mas cara memaintain susunya tuh? Maksudnya dalam artian sampai akhirnya ke tangan si konsumen bahwa itu masih fresh, kemudian juga apakah mungkin Mas pengantaran yang menggunakan cooler atau bagaimana tuh, maksudnya hingga ke tangan si konsumer tuh masih fresh? Aku kan nggak tahu ya, kan ini mungkin buat pendengar juga kan bener. menarik nih. Oh ya, satu lagi mungkin nih di Instagramnya seperti ini. Mana nih? Ini nih. Nah ini nih. Nah, terima kasih Mas Fajar, benar-benar kayak free marketing jadinya. Sumpah ya, tuh enak banget lu, nggak bohong. Yes, ini almond milk. Nah, fakta menariknya dari almond milk sebenarnya Mas Fajar adalah susu atau mungkin olahan yang menyerupai susu. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa orang yang berpikir bahwa almond milk itu adalah susu dicampur almond. Kenyataannya itu salah sebenarnya. Jadi almond milk itu adalah olahan dari kacang almond yang akhirnya hasilnya itu menyerupai susu. Jadi sebenarnya kenapa dibilang almond milk? Jadi menyerupai susu. Ya benar, menyerupai susu. Tapi sebenarnya bukan susu ditambah almond. Nah, karakter dari si susu almond ini adalah dia cuma stay kayak shelf life-nya untuk room temperature itu dia ada di sekitar 3 jam aja. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 jam sebenarnya udah bisa rusak sebenarnya si almond milk-nya. Jadi penting untuk bisa store si Fit Milk-nya ini di kulkas segera mungkin. At least suhunya itu memang harus stabil. Nggak perlu sampai freeze, tapi dengan temperatur yang stabil itu udah cukup membuat si Fit Milk ini bertahan sekitar 3 hari. Nah, jadi kalau misalnya di ruang temperature dia ada di 3 jam. Kalau untuk yang di fridge dia ada di 2-3 hari. Kalau misalkan kayak kita masukin di freezer itu akan bertahan sekitar kayak 10 hari sebenarnya gitu. Jadi agak-agak seperti menjaga susu juga sebenarnya. Susu aja dijaga apalagi kamu. Iya. Tapi bener ya, maksudnya di kala pandemi ini imun untuk tidak hanya vitamin ya, susu pun itu menjadi salah satu stimulus yang bermakna menurutku ya, Mas, selain olahraga ya. Maksudnya apalagi yang benar-benar fresh gitu kan. Nah, apalagi dan kalau Mas aku juga mungkin pengen tahu nih Mas, Mas itu memang lebih jualnya per botol 1 literan begitu, atau misalkan Mas aku yang pengen yang hanya untuk sekali minum yang gimana sih, yang 250 atau ya berapa ya? Atau memang pure yang untuk ini, pure buat family gitu atau gimana? Nah, sesuai sama kebutuhan juga pada akhirnya. Awalnya Fit Milk itu hadir dengan botol 1 liter. Terus kemudian berpikir untuk mungkin nggak semua orang bisa menghabiskan 1 liter dalam satu waktu. Betul. Dengan kondisi yang memang shelf life-nya juga nggak lama. Akhirnya memutuskan untuk menambah botol lain di 500 ml sampai 250 ml. Nah, sebenarnya juga pada akhirnya memilih 3 botol itu dengan kemasan kaca. Iya, kaca. Ya, salah satunya juga punya tujuan, artinya mau berjualan atau juga mau berbisnis, mau cari keuntungan tapi juga mau menjaga lingkungan sebenarnya. Pada akhirnya memilih tidak menggunakan botol plastik. Iya, go green. Lantaran kayak pengen punya environmental gitu loh, untuk bisa jaga setidaknya berkontribusi lah sedikit, jangan sampai yang udah banyak plastik ya aku tambahin lagi lebih banyak lagi gitu kan. Gitu, jadi kayak berharap bisa sedikitnya berkontribusi untuk lingkungan.
Jadi tolong ya Bapak dan Ibu di pemerintahan nih, salah satu UMKM yang bagus. Tidak hanya mencari keuntungan, tidak mencari cuan doang, tapi menjaga, membantu lingkungan. Ini penting nih untuk Betul. Walaupun kita tahu kondisinya untuk botol kaca itu kan untuk harganya sendiri kan juga bukan harga yang murah dibandingin botol plastik. Betul. Tapi rasanya punya kepuasan tersendiri ketika aku bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan, dan buatku penting untuk menjaga image brandnya juga sendiri. Betul. Bahwa image dari Fitblock ini juga brand yang baik, pada akhirnya mau juga itu tadi menjaga lingkungan. Harapannya seperti itu, Mas. Wow. Mas, sejauh ini hanya satu rasa atau ada rasa lain yang akan mungkin nanti di-explore lagi ke depannya? Kalau untuk saat ini memang hanya original aja sebenarnya. Oke. Kedepannya aku belum tahu akan ada varian rasa atau, tapi dari aku pribadi memang sejauh ini awalnya mikirnya konsepnya memang kayak tanpa ada tambahan preservatif, tanpa ada tambahan zat-zat lainnya gitu. Pengennya bener-bener kayak pure murni si almond milk. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen kepo ini ataupun penasaran dengan berapa produksi, maksudnya dalam artian berapa mililiter yang dikeluarkan oleh fitmilk.id ini, kalian bisa cek Instagramnya di @fitmilk.id. Kalau misalkan teman-teman lihat ini fresh homemade-nya ini ada 3 ukuran. Yang pertama 250 ml, kemudian juga 500 ml, dan yang terakhir ada 1000 ml. Dan harganya kalau menurut saya sih dengan harga segini termasuk worth it ya. Boleh Mas disebutin? Boleh. Untuk yang harga 250 ml itu 30.000, kemudian untuk yang 500 ml itu di harga 55.000, dan buat yang 1000 ml itu harganya sekitar 100.000 rupiah. Buat teman-teman nih sekali lagi ya. Tuh. Udah dikepoin dah, di follow, terus di DM. Mas, ini mereka cara belinya gimana Mas? Hanya via DM atau gimana ya buat Fitmilk sendiri? Through WhatsApp sebenarnya bisa, kemudian juga ada di salah satu e-commerce juga, itu juga ada. Terus juga pemesanan melalui Instagram juga bisa sebenarnya, memudahkan aja sih. Nggak ada minimal ya? Para pembeli. Ya nggak ada kok, benar-benar nggak ada. Dan itu langsung per hari itu ada atau misalkan nunggu berapa hari dulu atau gimana Mas biasanya sistemnya? Iya, jadi kita freshly made sebenarnya. Jadi kita akan bikin sesuai sama order. Jadi misalnya hari ini pemesanan, biasanya besok ya kita buatkan. Jadi kayak nggak yang sampai harus terlalu lama menunggu, atau nggak bisa dadakan juga. Benar-benar. Ingat dia harus dibikin fresh gitu sih sama saja. Wow, keren. Jadi teman-teman nih kepo lagi ya sekali lagi ya di Instagram fitmilk.id. Selanjutnya nih kita pengen bahas tentang dunia tetap kuliner, tapi yang unik tadi saya bilang sempat saya singgung di awal bahwa Mas Kiki juga fokus untuk membangun brand image untuk sebuah makanan, tapi bukan sembarang makanan. Jadi bukan kaleng-kaleng nih kalau anak sekarang bilang ya. Jadi benar-benar membangun brand untuk makanan yang aku bilang adalah makanan sehat. Karena dibilang ada salad bar gitu kan. Tidak hanya memasukkan unsur ada ayam atau smoked beef atau apa, tapi beliau juga benar-benar mengutamakan vegetariannya seperti itu. Nah, awalnya nih Mas, memang karena memang Mas hobi untuk makan salad, atau memang Mas vegetarian kah, atau memang terinspirasi dari teman atau bagaimana hingga akhirnya kita memutuskan membuat hijau.id ini sebagai brand untuk kuliner makanannya, seperti itu Mas. Tapi sebelum Mas Fajar, just want to make it clear sebenarnya kalau hijau ini bukan makanan sehat seutuhnya. Jadi kayak disclaimer dari awal bahwa hijau ini adalah kan untuk menikmati salad dengan rasa yang juga menyenangkan untuk dinikmati, dengan rasa yang enak, kemudian juga komposisinya juga seimbang. Dan juga kebutuhan sayurnya juga tercukupi. Artinya hashtag dibikin seimbang itu adalah hashtagnya si hijau sendiri gitu. Jadi dari awal kita memang nggak mau juga dibilang terlalu sehat, karena itu akan membuat orang juga banyak yang makanan sehat ya, aku biasa nggak makan makanan sehat gitu. Nah, kita juga prefer untuk ini bisa diterima sama semuanya. Untuk mereka yang memang nggak konsumsi salad, mereka mau coba, mereka mungkin akan bisa menikmatinya gitu kan. Untuk mereka yang suka salad, ada beberapa pilihan salad lainnya yang mungkin ini komposisinya benar-benar orang
yang doyan banget sama sayur gitu. Nah, ngomongin soal hijau salad bar sendiri atau hijau.id sendiri, ini bermula ini juga ada sangkut pautnya sama si Fit Milk ini sebenarnya. Jadi ada temanku, salah satu temanku dulu yang kita ketemu terakhir itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, namanya Jaslyn. Nah, jadi dia order Fit Milk, tapi dia pengen ngajak ketemu juga. Nah, pas ketemu bawa Fit Milk itu, akhirnya dia mencoba untuk kayak ngajak bisnis gitu loh sama aku. Kayak ada pikiran nih untuk bikin produk salad dan lain sebagainya. Kira-kira lo gimana nih kalau misalnya kita jalan bareng nih? Sejauh ini gue udah ada partner sebenarnya namanya Gali. Nah, Gali sama Justin sebenarnya udah ketemu duluan. Nah, sebenarnya orang terakhir yang misalnya bergabung itu baru aku gitu kan. Akhirnya momen itu ternyata menarik mendengarkan itu tadi ya, vision untuk bisa membuat satu produk yang memang aku biasanya sih ngerasa bahwa produk ini biasanya expensive atau mungkin juga pricey sebelumnya yang aku tahu. Tapi kita menawarkan sesuatu yang kayak konsep affordable. Jadi semua orang bisa menikmati sayur tanpa harus terintimidasi sama harganya gitu. Jadi kita juga pada akhirnya memilih untuk kita obrol lebih lanjut bertiga. Ketemulah bertiga, singkat cerita ngobrol-ngobrol, kita pastikan bahwa kita sama-sama willingnya sama. Dan di bulan Juli itu kita ketemu, kemudian di bulan Agustus kita mempersiapkan semuanya. Sebenarnya itu waktu yang kayak cukup dibilang ngebut juga sebenarnya Mas, karena 1 bulan itu kan bukan waktu yang juga sebenarnya lama-lama amat untuk membangun gitu kan. Tapi aku percaya kayak if you give yourself a month to clear your room sebenarnya atau home, ya kayak it will take a month juga. Tapi kayak if you give yourself 3 hours to clean your room, dan ini it will take 3 hours juga sebenarnya. Jadi aku ngerasa bahwa waktu yang ada tuh sebenarnya harus bisa dimanfaatin aja. Jadi kalau misalnya pikir terlalu lama, 1 tahun nih kita kayaknya baru bisa 1 tahun kita baru bisa buka. Tapi 1 bulan kita cuma bisa persiapan, bisa nggak nih? Jaslyn nawarin gitu. Terus ya kita semuanya setuju. 1 bulan kita persiapkan dan ternyata ya bisa juga. Dan pada bulan September ini pada akhirnya si hijau buka untuk umum gitu loh, untuk bisa dinikmati sama warga hijau. Kita panggil warga hijau. Warga hijau. Jadi panggilannya ada warga hijau gitu ya. Benar. Tapi nih Mas, kan unik juga nih kan di kala September ini kan juga pasti kan kita juga mengalami PSBB transisi kan, transisi, PSBB darurat gitu kan, hingga akhirnya kembali lagi dibuka lagi untuk bisa dine in gitu kan. Nah, pada saat posisi itu bagaimana sih apa yang diterapkan oleh si hijau sendiri di internal untuk konsumer sendiri untuk melayani itu? Apakah hingga sekarang udah bisa dine in atau masih tetap take away Mas? Kalau untuk saat ini karena sudah mulai transisi lagi, sebenarnya kita udah open dining lagi, tapi kita tetap mengikuti arahan pemerintah. Kemarin ketika kita buka itu di bulan September awal itu sebenarnya masih masa PSBB transisi. Selang berapa hari kita buka, balik lagi kan ke PSBB yang darurat itu kan. Dan itu sebenarnya kita pun juga aku berada di tim yang semua berpikir agak santai, bukan berarti kita santai untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan santai, tapi artinya kayak tenang gitu loh penyelesaiannya. Akhirnya kayak misalnya nih kita jalanin, kita kuatin di take away, kuatin di online-nya. Kita gimana caranya semua tuh tahu hijau gitu kan. Di bulan September kan kita juga baru buka. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan dengan konten-konten yang berbeda, karena dari awalnya sendiri ini Gali salah satu partner saya, itu benar-benar kayak pengen hijau ini jangan sampai kayak terkesan kayak ikut-ikutan, atau juga kita harus kayak beda, karena kita percaya if you different, you can be the one gitu. Jadi awalnya itu tadi pengennya berbeda gitu, termasuk juga konten-konten yang dibuat di Instagramnya sebenarnya kayak nggak cuma produk-produk aja, tapi juga konten-konten yang menarik. Sebenarnya masih berjalan sih Mas Fajar. Nah, seperti tadi Mas Kiki juga bilang berbeda. Ini juga di menunya juga berbeda, unik nih, unik. Yang tadi aku sempat lihat juga ini menuku yang apa ya pas tadi. Oh iya, tadi sore tadi aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa mencicipi saladnya dari hijau. Itu ini bukan peres ya, tapi benar kali gigitan tuh enak, nggak bohong. Lu mesti coba teman-teman pendengar Ruang Cerita. Gila, yang aku coba itu adalah salad pasaran.
ya kan? Oke. Salad pasaran. Tapi ada menu lain yang mungkin teman-teman bisa lihat juga, dicek di Instagramnya di @hijo.id, O-nya 2 ya. Itu ada salad pasaran, kemudian ada urapan, terus kemudian ada kaya asinan. Nah, ini lucu nih, kaya asinan lokal Jo, kayak orang mana lo, lokal Jo. Ajo. Terus kemudian Griki Mas, Griki. Griki. And then yang terakhir adalah sarapan bule. Nah, ini lucu nih Mas. Pada saat oke, penentuan menu, nama dan lain-lain, itu apakah kalian rembukan bareng-bareng atau misalkan tercetus dari Mas Galih dulu, oh bro gue pengennya kayak gini deh, atau Mas Kiki ada memberikan masukan itu, atau seperti apa pada penentuan unik nih? Jadi hingga akhirnya teman-teman juga penasaran. Iya udah. Sebelumnya makasih banget Mas Fajr juga tadi udah nyoba dan udah kasih feedback ke kita. It's such a big compliment untuk Hijo juga. Dengar Mas Fajr suka. Nah, ngomongin soal menunya sendiri tadi sempat disebut, makasih juga. Jadi ini ada kaitannya sama segmen dari si Hijo ini sendiri. Okay. Kita memang kayak ingin menembus usia 20 sampai dengan 35 tahun, pria dan juga wanita. Dan juga memang kita tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia memang kayaknya pas nih untuk Hijo gitu, karena kita nggak mau terlalu kebule-bulean, kita nggak terlalu bikin gap, jadi kita juga nggak mau mengintimidasi orang ketika baca menunya aja udah kayak wow apa nih gitu kan. Mungkin untuk orang yang apalagi nggak suka salad, ngelihat nama-namanya aja udah sulit, dan mereka juga akan merasa terintimidasi. Jadi kita mencoba untuk ada di tengah-tengah. Hijo selalu dengan hashtagnya atau dengan tagline-nya dibikin seimbang. Kita coba untuk ada dengan bahasa-bahasanya juga mudah dipahami dan juga bisa masuk ke atas juga masuk ke tengah gitu. Jadi nama-namanya sendiri akhirnya di-develop bertiga sama Jaslyn sama Gali juga. Oke, nama-namanya kita pilih nama-nama yang gampang. Sarapan bule contohnya, atau mungkin pasaran ini sebenarnya kayak umumnya adalah Caesar salad. Jadi kalau orang ini biasa ditemuin di restoran atau juga di salad bar lainnya. Tapi kita nggak pakai Caesar salad sebenarnya. Kita pada akhirnya maunya pakai pasaran karena kayak mudah ditemukan sebenarnya si Caesar salad ini. Makanya namanya adalah pasaran. Karena memang pasaran banget ada di mana-mana gitu loh. Kemudian juga sarapan bule. Ini memang kayak komposisinya karena dressingnya mustard dan juga ada telur orak-ariknya. Gitu, jadi ada sayur dan juga tomatnya, memang biasa kayak bentukan-bentuk sarapan mereka bule. Jadi pada kita ngomong sarapan bule, termasuk juga urapan dari kata urap sendiri sebenarnya. Jadi urap makanan kita nih. Iya, tapi kalau untuk soal rasa memang kayak nggak exact seperti urap yang memang tradisional banget. Dia sebenarnya udah sempat dimodifikasi, dan rasanya juga sebenarnya kalau menurut aku pribadi ini layak untuk dicoba. Iya. Oke, ini betul urapan. Ininya kelapanya. Ya. Terus juga ada kayak asinan sebenarnya. Kayak asinan tuh kayak kita memang look like sebenarnya. Tapi nggak mau kayak kita bilang ini asinan juga, karena terlalu pede untuk bilang asinan, tapi rasanya ya nggak asinan-asinan banget, karena kita juga ada beberapa tambahan lain ya, jadi kayak asinan sebenarnya gitu. Dan harapannya bisa kayak ear catching untuk bisa didengar. Oh, ini ada nama-nama yang kayak mudah untuk bisa dipahami gitu. Jadi buat teman, tadi buat teman-teman yang mungkin penasaran sarapan bule bentuknya gimana sih? Nah, komposisinya kurang kayak gini nih. Oke, Ini itu ada dressing mustard. Ya, kalian bisa lihat tuh di Instagramnya di @hijo.id, O-nya 2. Tadi aku dipromosi juga, Hijo O-nya 2 ya. Lucu tuh Mas. Jangan lupa ya, hijo.id, O-nya 2 ya. Keren. Dan yang unik lagi adalah gini, kalau misalkan teman-teman datang ke restonya ataupun kafenya Hijo, di depan pintunya itu atau jendela, aku bilangnya tertulis bahwa tagline adalah nyayur yang nikmat Jo. Nah, ini Jo dari Hijo tadi kan. Unik juga nih, nyayur yang nikmat. Jadi benar seperti Dimas bilang di awal bahwa sebisa mungkin ini untuk bisa dinikmati tidak hanya untuk yang orang benar vegetarian, tapi juga yang memang kita yang orang umum juga bisa menikmatinya dengan rasa yang mungkin bisa di semua selera gitu ya Mas ya.
betul bisa dinikmati. Jadi kita hijau pengen jadi jembatan sih sebenarnya untuk mereka yang juga pengen nikmatin sayur, tapi sebenarnya kok cara makan sayur biasanya itu amat sangat mengintimidasi lagi-lagi dibilang. Karena ya itu kan ngelihat bowl isinya sayur-sayuran, kadang-kadang orang rasa aduh kayaknya aku nggak into nih sama makanan-makanan begini gitu. Nah kita cari cara yang memang bisa membuat mereka tuh bisa menikmati dengan cara pertama di wrap dengan tortillanya itu sendiri. Terus juga pilihan menunya ini sendiri kita juga kasih diferensiasinya dari salad bar lainnya adalah ketika salad bar lainnya hanya memberikan opsi menu western. Nah hijau ini hadir dengan diferensiasinya yaitu menawarkan menu-menu yang lokal juga. Jadi seneng dong rasanya orang Indonesia ada rasa-rasa yang Indonesia banget dan salad gitu kan, dan harapannya jadi kayak an option untuk menikmati sayur yang nikmat Jo tadi gitu. Apalagi dengan komposisi-komposisinya kita create biar bisa dinikmati, nggak terlalu ini terlalu mentah banget nih atau gimana gitu. Nah, kita benar fokus untuk bisa bikin nyayurnya jadi nikmat. Jadi nikmat banget. Kalau kata anak sekarang tuh pokoknya daging semua lah isinya lah. Ya. Kalau pasaran dia tadi pasaran tuh ada smoke beef, ada roasted chicken gitu. Nih, ada romaine. Ini bentuknya kalau misalkan kalian lihat di Instagramnya seperti ini sebelum di wrap ya. Dan kalau misalkan ini seperti ini. Sumpah sampai tadi hingga aku tadi sampai di tempat aku itu rapih banget wrappingnya, dan itu bener-bener packagingnya membuat kita sebagai konsumer dengan harga segitu worth it banget sih Mas, dan gede-gede ya, maksudnya di tangan pun kenyang. Kan dibelah dua gitu kan intinya kan itu kenyang dua itu aja. Wah luar biasa sih. Ini sebenarnya juga pada akhirnya membuat hijau tuh happy dengan feedback dari teman-teman atau dari warga hijau sendiri, karena kalau misalnya Mas Fajar mungkin menemukan di salah satu salad ternama di Indonesia yang ada di Momo itu ada di angka sekitar 120.000 sebut gitu. aja mawar lah ya. Iya betul. Dan kita juga kan kita nggak mau sampai harga salad tuh jadi terlalu mahal atau mungkin sulit untuk bisa afford. Akhirnya milih untuk ada di kisaran angka 40.000 sampai 50.000-an gitu Mas Fajar. Nah dengan pilihan ada ekstra kejunya tadi, makanya kenapa kita bilang ini tuh sebenarnya bukan makanan sehat, tapi ini opsi untuk bisa makan sehat yang nikmat karena ada tambahan kejunya juga anyway gitu loh. Jadi kalau dibilang sehat banget sih sebenarnya juga gitu. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman mau pesan hijau ini, selain tadi kalian bisa follow Instagramnya, kalian juga bisa melalui aplikasi GrabFood atau GoFood ya Mas ya, dengan keyword adalah hijau salad. Yes. And then kalau misalkan kalian mau via WA, boleh Mas aku share nomornya? Soalnya di Instagram boleh. Di highlightnya juga ada. Jadi kalian bisa kalian bisa chat melalui via WA di nomornya 0812 12 95 95 72. Sekali lagi 0812 12 95 95 72. Nah nanti adminnya akan merespon pesanan kalian dan mungkin langsung lah. Jadi lokasinya ini adalah di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya nomor 39 Jakarta Selatan. Anak Jakarta Selatan. Nah, ya. Jadi persis banget Mas Fajar, gampang banget kalau bisa mau ke hijau mampir-mampir ya. Kalau kita naik MRT itu turun di Cipete Raya. Percaya nggak? Itu keluar dari lift atau itu langsung hijau. Jadi sebenarnya kayak gampang banget kalau misal mau ke hijau lewat MRT, itu persis keluar pintu keluarnya udah ada hijau. Berarti sebelah kanan ya Mas ya? Sebelah kanan. Persis banget. Itu jadi cuma sebelah kiri sebenarnya. Kalau arah Blok M itu pintu keluarnya arah Blok M. Iya benar. Sebelah kiri benar. Arah Blok M. Gitu. Gampang banget sebenarnya kalau untuk mau mampir ke hijau MRT. Iya benar-benar langsung nyampe, nggak pakai naik kapal, nggak pakai jalan jauh lagi, benar-benar disambut langsung sama hijau. Wih, mungkin nanti sekali-sekali kita bisa bikin konten podcastnya di sana kali ya dengan latar belakang hijau ya.
Yuk, boleh Yeah. boleh dong. Kita undang Mas Fajar untuk bicara di sana. Makasih loh udah baik banget sama Hijau. Karena kita kan di kala pandemi ini ataupun di kala apapun keadaannya, kita kan membantu itu adalah amal ibadah. Jadi aku selalu berprinsip bahwa ketika kita bisa membantu orang lain, percayalah Tuhan akan membantu kita dengan kondisi apapun nanti, dengan caranya apapun Tuhan. Percayalah itu. Jadi aku selalu berpikir bahwa podcast ini sebagai apa ya, tempat wadah sih Mas, buat tempat wadah buat teman-teman yang pengen tahu informasi apa. Jadi mereka bisa ya nanti kelak mungkin juga bisa menjadi apa namanya ladang pahala buat kita nanti kelak kayak gitu kan. Seperti itu sih. Jadi amin. Jadi seperti juga seperti visi misinya Hijau ataupun mungkin Mas seperti Mas di Fitmeal juga kan, tidak hanya mendapatkan benefit keuntungan tapi juga memberikan dampak positif buat lingkungan juga, seperti itu kan. Itu juga keren sih. Nggak semua pemilik seperti ini. Tapi seneng banget loh. Kita juga happy seneng ngobrol sama Mas Fajar. Benar-benar. Mas, aku mau tanya lagi nih Mas, Boleh. Apa sih Mas yang mendasari seorang Mas Kiki untuk intinya adalah bahwa jalan untuk sebagai di wirausaha ini, ataupun mungkin dan juga tips nih buat teman-teman wirausaha yang mungkin masih galau, masih ragu, pengen usaha apa sih Mas? Aduh gimana ya? Gue bingung nih. Potensi usaha gue di mana ya? Mungkin ada nggak sih tips sederhana dari seorang Mas Kiki buat teman-teman wirausahawan muda yang di daerah ataupun yang masih bingung di kala pandemi ini? Nah, sebenarnya pada akhirnya kita 2020 ini semua orang aku yakin lagi survive semuanya gitu kan. Dan harapannya di tengah survive-nya ini bahkan kita bisa memetik kesuksesan. Harapannya sih seperti itu secara luasnya keinginannya. Tapi pada akhirnya kesuksesan need action sebenarnya. Kalau misalnya kayak with daydreaming only, aku rasa akan sulit untuk bikin to make any movement. Jadi takutnya itu tadi kita cuma berdiam diri aja sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya kita mau, ya sebenarnya there is a will, there is a way. Ada waktu di mana kita harus percaya sama kemampuan diri, dan ada momen di mana kita juga harus dipaksa dengan keadaan untuk bisa terjun ke dunia ini gitu. Jadi awalnya adalah sebenarnya willingnya dulu sih sebenarnya, mau sukses atau enggak gitu kan. Kalau misalnya memang mau sukses, then ask yourself untuk to do something, dan harus dimulai secepatnya. Karena buatku kalau misalnya terlalu lama, dan you will lost the momentum sebenarnya kalau terlalu dipending-pending gitu sih sebenarnya. Betul. Setuju sih Mas. Jadi kalau misalkan sudah tahu poinnya apa, do it. Pokoknya apapun yang nanti ada trouble apa ataupun apa, itu kan menjadi evaluasi ya Mas. Tapi nanti menjadi pelajaran juga seperti itu. Itu menarik sih sebenarnya Mas Fajar. Aku pun juga sama teman-teman Hijau lainnya nggak serta-merta semua berjalan dengan mulus, banyak banget tantangan yang kita lewatin. Tapi pada akhirnya dari situ kita bisa belajar banyak. Yang tadinya aku nggak tahu banyak hal tentang bisnis, tapi sekarang perlahan aku mulai memahami karakter bisnis seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan sebenarnya gitu. Jadi seneng rasanya kalau kita bisa belajar ya dari itu semua gitu, dibanding kayak kita do nothing. Betul. Karena sejujurnya kan manusia ini adalah harus selalu tetap bergerak, harus tetap bisa memberikan manfaat kepada sesama, apapun caranya gitu kan, hingga memberikan dampak positif buat orang lain. Benar. Setuju banget sama Mas Fajar. Dan itu tadi, semoga masa muda sebenarnya bisa dijadikan momen untuk bisa menapaki itu tadi cita-cita sebenarnya. Kemudian juga dan di balik itu semua kayak butuh sacrifice yang nggak sedikit. Ada beberapa orang sukses yang aku mungkin juga lihat, itu mereka lewatin momen-momen atau waktu-waktu yang sulit. Mereka juga kehilangan momen-momen anak masa muda mereka untuk bisa sukses. Tapi pada akhirnya ketika mereka achieve di momen itu, ya kita benar-benar kayak terinspirasi pada akhirnya. Kalau bisa mau sukses, ya memang harus ada usaha yang luar biasa yang harus kita lakukan dari gitu. Intinya sesimpel, kalau misalnya memang kita mau sukses, ya usahanya juga harus sesuai sama yang kesuksesan sebesar apa yang kita mau. Setuju Mas. Setuju. Nggak ada hasil yang mungkin kita pengen dapetin A, tapi kalau kita nggak usaha ya nggak akan tercapai tuh benar.
They start dari sekarang. Ya ibarat nih kalau misalkan anak-anak zaman sekarang nih Mas pengennya kan instan-instan aja ya kayak gitu kan. Ya. Nggak ada yang sekarang tuh yang instan, harus berproses. Betul. Kayak gitu. Everything in the process. Setuju banget sama Mas Fai. Dan proses juga nggak main-main biasanya. Yoi. Orang PDKT aja butuh proses. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Aduh, next nih. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita gali nih, tapi kan mungkin nanti kita berharap Mas Kiki tidak hanya di episode kali ini, mungkin di next episode mungkin sama Mas Gali ataupun Mas dengan timnya Mas Kiki juga bisa. Mbak Jesslyn. Ada nggak Mas di 2020 ataupun di 2000 nanti next 2021 karena sebentar lagi kan kita mau menuju 2021 kan. Plan apa yang mungkin akan dicapai dari seorang personal Mas Kiki untuk 2021 dan juga sebagai tim di Hijau untuk mungkin mendevelop lagi apa, mungkin buka cabang di beberapa tempat kah atau seperti apa Mas di next plan-nya? Untuk plannya sendiri, kita mau kuatin Hijau biar bisa dikenal sama warga Hijau dulu. Kita mau ningkatin exposure-nya sebenarnya. Ya. Kita optimis, amat sangat optimis dan juga bersyukur ketika Hijau hadir di bulan-bulan pertama. Ya. Rasa-rasanya feedback yang kita dapatkan lebih daripada cukup sebenarnya untuk bisa memulai awal-awal ini. Dan kita mau nguatin Hijau yang ada di FUA Center ini, yang di Cipete Raya. Yeah. Untuk bisa kuat dulu sebenarnya. Harapan lainnya adalah kita juga bisa buka branch atau kita punya branch of Hijau sebenarnya di beberapa titik Jakarta. Plannya memang terdekat untuk ada di Jakarta dulu. Kalau misalnya kita rasa di Jakarta sudah cukup kuat dan kita akan move ke luar kota, dan why not gitu. Tapi banyak banget plan-plan yang memang kita lagi kuatkan dari marketingnya sendiri, kemudian juga dari social media, dari quality dari si Hijaunya sendiri gitu. Dan ya semoga semuanya berjalan dengan sesuai plan. But if the plan doesn't work, sebenarnya kayak aku percaya change the plan-nya adalah kita harus lakukan, but never the goal. Jadi ya lo rubah aja dulu plan-plannya, tapi goalnya untuk bisa Hijau ada di seluruh Indonesia itu jangan pernah hilang sebenarnya gitu. Itu sih harapannya. Setuju. Mungkin Mas nanti next nih harus kita bikin gerakan Hijau apa gitu kan dengan beberapa tim komunitas, itu bagus juga tuh Mas. Mungkin next usul ya Mas. Iya. Karena itu keren apa mungkin apa dengan teman-teman yang mungkin cinta lingkungan gitu kan, itu juga keren tuh Mas. Mungkin ini mereka yang suka bersepeda. Iya, bersepeda. Itu kan. Marah banget. Itu mantep tuh Mas. Misalnya nanti event apa Hijau support untuk mungkin lebih ke brand makannya atau apa gitu kan. Itu keren tuh Mas. Betul, setuju aku. Terima kasih sarannya. Ini dapat saran ini udah apa? Jadi udah ini aja apa terpikir ini bagus nih gini. Please kasih advice apapun untuk Hijau. Terima kasih banyak. Tapi pasti nanti boleh Mas, nanti aku mampir ke Hijau. Boleh dong. Siapa tahu buat bikin boleh banget podcast atau apa gitu. Aku akan di sana untuk Mas Fajar pastinya. Terakhir nih Mas di episode kali ini Mas, kita kan tahu nih Mas, kita kan masih di dalam suasana pandemi COVID-19. Boleh nggak Mas kasih support atau dukungan dari seorang Mas Kiki buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini masih berjuang untuk membantu pasien-pasien untuk sembuh, ataupun yang mungkin pasti Mas tahu lah dilihat dari berita dengan penambahannya COVID ataupun yang meninggal, yang sembuh dan lain-lainnya. Ada nggak sedikit support buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini masih berjuang? Ini dari personal sendiri atau dari Hijaunya? Personal, dari personal Mas Kiki. Aku percaya banyak banget orang yang struggle untuk through this pandemic. Sebenarnya semua orang, bahkan ada beberapa yang memang sekarang pun juga masih berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19 ini sendiri. Harapan atau mungkin juga support untukku adalah percaya bahwa pada akhirnya nanti kita akan bisa menjalani hari-hari yang indah ketika kita bisa sama-sama hand in hand untuk bisa itu tadi ya menjaga protokol kesehatan, kemudian juga yang paling basic adalah menjaga kesehatan dari diri sendiri kan. Dan aku benar-benar berdoa semoga bisa dilewati semuanya dengan baik, dan siapapun yang sekarang berjuang walaupun mereka tidak terkena COVID, kemudian siapapun yang berjuang di tengah pandemi ini semoga bisa diberikan kelancaran, kemudian juga ya semoga bisa semangatlah hadapin
momen-momen sulit ini sih sebenarnya. Yeay, betul. Kita harus hadapi ini dengan semangat, dengan senyuman, dan yang pasti saling bergotong royong. Ingat, pandemi ini tidak akan kelar kalau misalkan hanya Mas Kiki aja ataupun saya doang yang peduli. Kita semua dengan cara apapun seminimal mungkin, misalkan menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan yang sering cuci tangan seperti itu, dan yang hal-hal yang simpel lah mungkin bisa kita lakukan dengan new normal seperti ini kan membantu banget kita keadaan yang mungkin masih banyak orang yang belum menerima 100%, tapi kita kembali lagi tadi bilang namanya manusia adalah makhluk yang selalu beradaptasi. Jadi tetaplah berikan yang terbaik buat negeri ini, tetaplah berikan yang terbaik buat Indonesia dengan cara kalian. Benar. Dan satu lagi mungkin tambahannya selalu punya pikiran yang positif, karena dengan positive mind sebenarnya kita juga udah bisa sedikit menghilangkan rasa gusar dan lain sebagainya, kekhawatiran yang lebih akan pandemi ini. Semoga dengan positive mind yang kita punya, semoga kita sama-sama bisa get through all of this. Betul. Berpikir positif akan menjadi semua positif. Keren. Sekali lagi nih teman-teman, aku mau remind sebelum nanti kita tutup podcast hari ini, buat teman-teman yang kembali lagi yang pengen tahu tentang hijau, kalian bisa follow Instagramnya di @hijau.id dengan O-nya 2. Kalau misalkan kalian pengen langsung datang ke hijau, boleh datang di alamatnya adalah di Jalan Jalan RS Fatmawati Raya nomor 39 Jakarta Selatan. Kalau misalkan kalian naik MRT ya, bisa turun di Cipete Mas ya? Cipete turun. Cipete Raya. Turun. Nah, langsung ada tuh hijau di situ. Kemudian buat teman-teman yang pengen melalui via GrabFood ataupun GoFood juga bisa. Keywordnya adalah hijau salad. Dan juga buat teman-teman yang pengen pesan melalui WhatsApp juga bisa. Kalian bisa hubungin di nomor 0812 12 95 95 72. Sekali lagi 0812 12 95 95 72. Nih, capture dulu deh. Nah, baik banget. Dan satu lagi tadi kalau yang yang fit milk, kalian juga bisa follow Instagramnya di @fitmilk.id. Itu juga kalian itu baru kalau itu hanya via WhatsApp ya Mas ya, WhatsApp dan DM doang ya kalau fit milk ya. WhatsApp, DM sama e-commerce di salah satu e-commerce Indonesia. Oke. Yang mana hijau? Yang mana hijau? Yang lagunya BTS itu ya? Iya benar. Di situ ada fit. Di itu aja, di Pedia aja gitu. Iya. jadinya gamblang udah. Aduh, jadi fit milk itu bisa kalian pesan melalui tadi DM ataupun WhatsApp dengan aku boleh ulang lagi Mas ya, fresh milk ini dengan harga dengan 3 varian 3 botol. Yang pertama jenis botolnya 250 ml, kemudian juga 500 ml dan juga 1000 ml yang ini. Yeay. Mas Fajar nanti harus coba ya, nanti aku kirimin pokoknya. Anyway, sekali lagi Mas Kiki, terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you so much Mas Fajar, sehat selalu. 1000 orang di sini tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, biasanya kita ada foto virtual untuk Instagram Story, biar kayak anak milenial. Oke. Kita foto dulu biar masuk Instagram Story. Gayanya gimana gayanya? Bebas. Mas ada di hijau ada ini enggak gayanya enggak biar aku ngikutin kalau ada. Enggak ada signature gitu enggak ada. Tadi udah digigit-gigit tapi aku masih ada tadi Mas dikit. Oh ya. Oh ya. Thank you banget. Tahu banget ya. Jadi live masih nyisain. Tahu nggak Mas, ini buat istriku tadi. Istriku masih jangan dihabisin dulu. Aku masih ada live dulu, bentar. Oh iya. Ya udah, nanti habis dihabisin deh tuh. Nih, fotonya sama ini walaupun bungkusnya udah aku ini nggak apa-apa ya.
Gak apa-apa. Oke, yuk kita foto dulu. 1, 2. Sekali lagi Mas. Yuk. 1, 2. Oke. Mas Kiki, hatur nuhun Terima pisan. kasih banyak Hatur nuhun Mas pisan. Fajar. Terima kasih atur nuhun. Sok-sokan bahasa Sunda juga. Mas Kiki, nanti aku minta dikirimin foto Mas Kiki ya yang proper Oke, boleh. berdiri buat aku crop buat medsosnya, sama minta Oke. apa namanya logo hijaunya buat nanti dimasukin ke buat promo medsosnya. Mas Fajar makasih banget, sumpah. Sama-sama. Seneng banget. Dan seneng banget Mas Fajar udah profesional banget kayaknya untuk bikin talk show ini. Kayaknya harus ada di tempat yang lebih besar. Amin. 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 Kayak you deserve to be in a better place. Mas, nanti kalau teman-teman Mas ada yang punya usaha juga, maksudnya yang aku bisa jembatani buat aku senang banget nih ngobrol seperti ini kan, bukan berarti dari apa ya, aku senang bisa berbagi ini seperti itu. Mungkin kalau Mas ada referensi, boleh ya Mas, maksudnya share ke aku. Boleh. Biar nanti aku bisa. Siap nanti. Insya Allah, teman-teman insya Allah ini tayang minggu depan, kalau nggak hari Rabu, Kamis. Nggak apa-apa Mas Fajar. Semoga sehat-sehat terus Mas Fajar. Salam buat istrinya. Mas juga nanti sehat-sehat, ya? Pokoknya kapan-kapan aku kalau bisa mau ke hijau kabarin aku, nanti aku akan nemenin Mas Fajar. Ya, bikin konten. Nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya jadi hari Rabu nanti aku mau kirimin sebenarnya. Kalau Mas Fajar mau, hari Rabu aku mau kirim film juga. Boleh. Gitu. Terus istirahat Mas Fajar, jangan diforsir. Iya. Nanti kelelahan. Aku tutup dulu biar enak. Oke. Anyway, sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Kiki untuk waktunya. Semoga Mas Kiki sehat selalu. Kita doakan usahanya hijau ataupun Fitmilk terus berkembang dan juga tetap dicintai oleh warga hijau. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Rizky. Sehat-sehat. Wassalamualaikum. Dadah. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.